Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang estimasi apa yang paling cepat untuk membuat sebuah proposal, ketika kita harus mengikuti bidding di perusahaan-perusahaan yang non ISO, yang biasanya mereka memiliki waktu bidding yang sangat pendek, karena mungkin mereka udah punya jagoan di lokal kontraktor, maka apa yang harus kita lakukan hanya dua. Kita nggak usah ikut bidding itu, atau kita tetap ikut, tetapi dengan strategi yang lebih diringankan. Apa itu strategi yang lebih diringankan? Bapak-bapak, ketika perusahaan kita adalah perusahaan ISO, maka biasanya standar guide untuk melakukan proposal itu sangat amat panjang dan sangat amat detail. Ketika kita mengikuti bidding-bidding yang jenisnya seperti itu, jenisnya yang short time atau sangat limited untuk mengerjakan proposal, maka kita bunuh diri kalau kita melakukan itu. Ya tadi hanya pilihnya dua. Kita jangan mengambil bidding-bidding seperti itu kalau kita tetap harus rigid mengikuti ISO, atau kita ambil bidding seperti itu tetapi kita longgarkan ISO-nya. Cuma dua itu aja kemungkinannya. Makanya marketing dengan divisi proposal harus sama-sama concern terkait dengan hal itu. Kalau enggak akan bunuh diri kita. Pengerjaannya juga nggak akan efektif. Jadi pilihlah bidding-bidding yang hanya terkait dengan kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan kita itu bisa nggak sih fleksibel? Kalau nggak bisa, ya sudah, kita jangan ambil bidding-bidding yang berisiko, yang limited time lah. Kita novelty, kita nggak punya pengalaman di situ, nggak usah diambil. Tapi kalau perusahaan kita bisa lebih fleksibel, maka itu ada potensi kita masih bisa ambil. Contohnya, ketika perusahaan ISO biasanya melakukan semacam tender ya, mereka harus mencari harga material, harga barang. Untuk tender-tender EPC, mereka mewajibkan untuk melakukan quotation. Bisa diketahui, quotation itu membutuhkan lampiran, datasheet, dan lain sebagainya, yang itu perlu develop oleh engineering. Kemudian dikirim ke vendor, dan quotation-nya itu sendiri butuh waktu untuk vendor mereply atau memberikan penawaran. Terus kapan kita mau menganalisa? Kita susah untuk melakukan itu. Maka longgarkan hal itu. Buat bidding-bidding EPC, mungkin salah satunya dengan cara menggunakan top down estimation, bukan lagi menggunakan bottom up. Karena kalau kita menggunakan bottom up, pasti waktunya lama. Bagaimana cara melakukan top down? Nah, cara melakukan top down approach yang dipakai bisa dengan capacity factor. Ya. Pabrik yang mau dibangun 1000, yang kita pernah lakukan atau di luar negeri sana ada sebesar X, ya nanti tinggal dibandingkan aja kurang lebih. Berapa kalau X harganya sekian dolar, maka yang 1000 harganya berapa? Capacity factor. Dan ini masih dimungkinkan untuk budgetary dan mungkin untuk fit project. Kemudian kita juga bisa menggunakan sistem approach yang kedua, yaitu menggunakan equipment list. Ya, biasanya dalam ITB minimum ada equipment listnya. Dari equipment list itulah kita cari dengan in-house saja. Makanya tidak boleh mencari bidding yang equipment listnya aneh-aneh. Kalau bisa equipment listnya yang umum-umum saja. Kalau yang aneh pasti sebenarnya kita tidak bisa melakukan. Makanya marketing harus tahu equipment apa saja yang aneh di dalam bidding tersebut. Kalau ada yang aneh jangan diambil. Karena itu akan menjadi novelty dan itu mau nggak mau harus quotation. Ya. Nah, sistem approach top down dengan menggunakan equipment list dan in-house ini sebetulnya sudah harus bisa dilakukan untuk EPC. Karena selama ini perusahaan ISO tidak memperbolehkan mencari harga untuk EPC proposal dengan menggunakan top down, tapi menggunakan quotation. Nah, kalau ini terus rigid seperti ini, maka sebaiknya jangan diambil proposal-proposal yang ada hubungannya dengan quotation yang aneh-aneh atau proyek-proyek EPC dari perusahaan-perusahaan non ISO. Jangan diambil, karena sistem kita belum memperbolehkan menggunakan sistem yang fleksibel. Tapi kalau sistem kita sudah bisa menggunakan equipment list, harga-harganya dari in-house untuk EPC project, nah itu boleh kita ambil.
Syukur kita ada perusahaan R&D, Research and Development, yang akan mensuplai harga-harga untuk terus mengupdate harga-harga in-house kita. Ya, dan nanti barulah disiplin-disiplin lain membuat turunannya. Jadi setelah didapat nilai I, P, C, nilai proyek total berapa, nilai E-nya berapa persen, P-nya berapa persen, C-nya berapa persen, maka nanti dari masing-masing disiplin di engineering dia akan juga memisahkan berdasarkan percentage. Proses dapat jatah segini, piping dapat jatah segini, mechanical dan seterusnya. Nanti procurement juga dapat sekian persen, ya. Kemudian construction juga dapat sekian persen. Kalau itu diperbolehkan, maka silakan ambil bidding perusahaan-perusahaan non ISO. Tapi kalau tidak, forget it, lupakan. Ya, karena ini nanti akan mempersulit tim proposal sendiri, dan hasilnya juga tidak akan bagus, dan big possibility kita akan kalah. Karena proyek-proyek seperti ini biasanya adalah proyek-proyek yang sudah di-create oleh someone, sehingga bukan kita sebenarnya. Kita sebagai, ya, hanya sebagai nominator saja. Maka leave it. Sebaiknya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.